warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kembali mushaf Al-Quran. Kita lanjutkan kajian kita masih pada surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 30. Surat An-Nahl mulai ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila lil ladzina taqaw kepada orang-orang yang bertakwa. Mada anzala rabbukum, apa yang telah diturunkan oleh Tuhanmu. Ya, orang-orang yang bertakwa ditanya, yang telah diturunkan oleh Tuhanmu kepada kami itu apa? Qalu khair
menjawab khaira, yaitu kebaikan. Jadi seluruh yang diturunkan Allah, firman Allah, wahyu itu merupakan khaira, kebaikan. Lilladzina ahsanu fi hayati dunya hasanah, yaitu kebaikan bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia mendapat balasan yang baik. Waladarul akhirati khair, dan sesungguhnya kehidupan di akhirat adalah lebih baik. Jadi orang-orang yang mengimani bahwa apa yang dikatakan oleh Allah, yang difirmankan oleh Allah, yang diwahyukan oleh Allah itu kebaikan. Ya, orang yang mengatakan demikian itu memperoleh balasan di dunia ini dengan baik. Tetapi kehidupan di akhirat itu lebih baik lagi. Makanya kalau kita perhatikan dari perjalanan umat manusia di muka bumi ini, itu para nabi, para rasul yang mengikuti wahyu dari Allah, diikuti oleh orang-orang yang beriman, itu hidup di dunianya itu hasanah, baik. Nah, dijamin, dipastikan waladarul akhirati khair, dan sesungguhnya kehidupan di akhirat itu jauh lebih baik. Padahal di akhirat itu khalidina biha abada. Maka kenapa sering saya nyampaikan, kalau bisa kita ini perlu ngajak-ngajak yang lain, supaya yang lain juga memperoleh kehidupan di dunia dengan baik, dan kehidupan di akhirat kelak jauh lebih baik. Wala nikmadarul muttaqin. Nah, itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Lah, sebaik-baik tempat bagi orang bertakwa itu besok di akhirat itu surga. Itu yang disebutkan pada ayat berikutnya. Jannatu adni yadkhulunaha, yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalam surga. Yang masuk ke dalam surga Aden siapa? Orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang meyakini bahwa firman Allah, bahwa Al-Quran ini kebaikan. Nah, orang yang yakini semacam ini di dunia memperoleh hasanah, di akhirat lebih baik lagi, karena tempatnya di surga. Jannatu adni yadkhulunaha, di dalam surga Aden tajri min tahtihal anhar, di surga Aden mengalir sungai-sungai di bawahnya. Lahum fiha ma yasha'un, ya, bagi mereka orang-orang yang ada di dalam surga Aden tadi memperoleh segala apapun yang mereka ingini, apapun yang mereka kehendaki, semuanya tersedia di surga Aden. Makanya sekarang kalau kita masih hidup di dunia ini, belum memperoleh apa yang kita inginkan, ya sabar saja, nanti kita akan mendapatkan di surga Aden. Kalau mau masak nasi pakai beras premium harganya mahal, ya nggak usah pakai beras premium.
Ya beras biasa saja. Toh di dunia cuma sebentar gitu kan. Nah, kalau mau nyayur, mau beli daging mahal, karena sekarang harga Lombok juga mahal, ya kan? Ya kalau memang apa-apa mahal ya sementara bisa dikurangi lebih irit. Yang dulu biasanya pedes sekali, ya sekarang nggak pakai sekali. Ya pedes saja kan. Daripada nanti bolak-balik ke pedesan. Ternyata sekarang yang pedes bukan lomboknya, tetapi harganya. Yang perlu bersabar. Maka lahum fiha ma yasha, bagi penghuni surga akan memperoleh apapun yang mereka inginkan. Kadzalika yajzillahul muttaqin. Demikianlah Allah memberi balasan, yajzi, balasan muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa dimasukkan ke dalam surga Aden, yang di dalamnya memperoleh seluruh yang dia inginkan, itu karena balasan terhadap mereka. Balasan apa? Balasan terhadap ketaatan kepada Allah dan Rasul. Jadi nggak ada masuk surga gratisan. Nggak bisa lagi katanya, ya Allah, kami ini di dunia kan sudah ditakdirkan jadi orang sejahat-jahatnya, dan itu sudah sepenuhnya kami taati. Kejahatan apapun sudah kami lakukan. Karena ketaatan saya di dunia itu, maka saya berhak masuk ke surga Aden. Nggak bisa. Saya ditakdirkan korupsi sampai saya jadi juara koruptor, sampai triliunan gitu kan. Dan ditakdirkan untuk berbuat jahat, apapun sudah dilakukan kejahatan itu, terus bilang pada Allah, ya Allah, atas ketaatan saya ditakdirkan menjadi orang yang paling jahat, maka saya berhak masuk surga Aden di akhir. Enggak ada lagi begitu. Jadi baik buruk itu Allah sudah membentangkan jalannya, Allah sudah menunjukkannya. Itu pilihan masing-masing. Mau pagi-pagi jam 3:30, ya itu siap-siap wudu, sholat terus ke masjid, apa benake selimutnya, itu ya terserah masing-masing kita. Itu pilihan kita. Dalam pilihan kita itu semuanya ada balasannya. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat. Jadi yang dimaksud dengan orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik itu orang yang seperti apa? Yaitu orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, meninggal dalam keadaan ya betul-betul menjadi orang yang muslimun. Karena pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, sepenuhnya menyerahkan diri kepada Allah. Jangan sampai meninggal pas kecelakaan sedang menuju kemaksiatan. Nah itu bukan husnul khotimah, itu su'ul khotimah, kebalikannya. Nah ini orang-orang yang dijamin oleh Allah masuk surga Aden tadi, itu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan
dikatakan yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah. Malaikat mengatakan assalamualaikum, ya segala macam keselamatan kesejahteraan atasmu. Kemudian udkhulul jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Bima kuntum ta'malun, masuk surga itu disebabkan karena apa yang telah dikerjakan. Jadi orang masuk ke surga itu karena iman dan amal soleh. Ini menurut firman Allah, menurut Al-Quran. Jangan percaya lagi sama ngomong-ngomongan orang. Ngomong-ngomongnya gimana? Katanya masuk surga neraka itu bukan karena iman dan amal soleh kita. Itu karena takdir dari Allah. Itu karena rahmat dari Allah. Ditambah-tambahin. Kalau ditakdirkan masuk surga, tiap hari berbuat dosa pun ya masuk surga. Nek ditakdirkan masuk neraka, tiap pagi ngaji ke masjid pun ya masuk neraka. Yaitu mengkabulkan firman Allah. Ya, kata-kata semacam itu sudah merata di mana-mana. Padahal Allah berfirman, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah ke dalam surga disebabkan karena amal. Jadi tidak ada masuk surga gratis. Maka ada muncul istilah lebih baik masuk surga dengan cara dipaksa daripada masuk neraka dengan penuh kesadaran. Sering dengar nggak Bapak Ibu? Nah itu karena awal-awalnya memang memahami Al-Quran itu nggak mudah. Kadang-kadang pagi-pagi itu waktu yang berangkat ke masjid itu kok terasa sakit. Padahal ketika mau tamasya nggak terasa sakit itu. Tapi kalau mau ke masjid kok terasa sakit. Semula itu ya badannya biasa. Begitu punya niat mau ke masjid malah muncul rasa kelihatannya kok dingin-dingin ya. Lah ya biasa pagi dingin-dingin. Ya kan? Jangan diikutkan. Itu sebenarnya bisikan godaan dari setan. Bisikan godaan dari iblis. Maka jangan diikuti. Kalau muncul bisikan pagi-pagi dingin-dingin gak usah ke masjid, nah, iblis ini gitu. Nanti terus ibu ini ngelok-ngelok ini, bapak ini ngomong nanti sokoto rendah-rendah diri. Iki loh kaki ini ngandani iblis. Dia tak bodoh terus gitu. Oke, kita lanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah.
wala harramna min dunihi min syai' wala harramna min dunihi min syai' kadzalika fa'ala alladziina min qablihim فهل على الرسل إلا البلاغ المبين فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. Yang kita pahami dulu, hal yang duluna illa anta tiyahumul malaika. Tidak ada yang ditunggu-tunggu oleh orang kafir selain dari datangnya para malaikat kepada mereka. Maksudnya para malaikat datang pada mereka itu untuk mencabut nyawanya. Artinya ajal sudah datang. Ajal sudah datang itu waktu hidup di dunia sudah habis. Waktu untuk beriman dan beramal soleh sudah habis. Waktu bagi orang-orang kafir untuk berbuat maksiat sudah habis. Tinggal semuanya menerima balasannya. Yang iman amal soleh mulai menikmati kehidupan di alam penantian di kubur yang luar biasa enaknya. Yang tidak beriman alias kafir atau musyrik atau munafik atau murtad atau kejahatan yang lain, itu nanti segera dimulai siksa kubur. Nah, siksa kubur itu digambarkan oleh hadis. Ada yang merasakan anggota tubuh paling kanan itu dihimpit oleh bumi, ketemu anggota tubuh yang paling kiri. Terus anggota tubuh yang paling atas, umbun-umbun, itu dihimpit oleh bumi, ketemu anggota tubuh yang paling bawah. Yang paling bawah apa? Ya, telapak kaki. Itu tersiksa terus selama di neraka. Lah lamanya kapan? Ya sampai nanti yaumil ba'ats. Belum tahu sampai berapa juta tahun lagi. Loh, padahal maksiatnya di dunia itu enggak lama. Yang membuat makar, membuat rencana jahat, itu hanya berapa tahun. Mungkin ada yang hanya selama jabat, mungkin 10 tahun. Ada yang mungkin 30 tahun. Agak lama sedikit itu, membuat perencanaan-perencanaan curang atau jahatnya atau makarnya. Dan gimana misalnya berbuat jahat 40 tahun, tetapi selamanya di akhirat disiksa terus, mulai di alam kubur sampai di neraka selama-lamanya. Rugi enggak? Rugi kan? Ini kok podo gelem melakoni gitu. Kok milihnya itu cara hidupnya itu. Makanya ini ya, yang ditunggu-tunggu oleh orang kafir itu hanya nggak ada harapan. Ya malaikat datang mencabut nyawa, apa mau? Au ya'tiya amru rabbik, atau datangnya perintah Tuhanmu. Apa? Siksaan. Apa? Adab. Ya. Apa?
di dunia sudah dikasih DP siksaan, dimusnahkan. Ya, ada yang seperti dulu-dulu, ada yang dimusnahkan dengan cara gempa bumi, ada yang kena banjir, ada yang kena petir, ada yang kena hujan batu, ada yang kena angin ribut atau angin puting beliung. Angin ribut saja ya. Nanti angin kok ribut ngeripoti. Dan lamanya sampai 7 malam 8 hari. Nah, sampai hancur semua jadi debu gitu. Ya, itu yang difirmankan oleh Allah, Auyatiya amru rabbi. Itu maksudnya didatangkan siksaan, azab, dibinasakan. Kadzalika fa'alal ladzina min qablihi. Demikian itulah telah diperbuat oleh orang-orang kafir sebelum mereka. Orang kafir sebelum mereka sudah begitu. Orang kafir berikutnya yang mengikuti seperti itu. Maka wa ma dzalamanhumullah, Allah sama sekali tidak mendolimi mereka. Allah sama sekali tidak menganiaya mereka. Itu pilihan mereka masing-masing. Maka walakin kanu anfusahum yadzlimun, akan tetapi merekalah yang selalu memilih menganiaya diri mereka sendiri. Wong cara hidup yang jujur ya bisa. Kenapa kok tidak cara curang? Oh, kalau jujur nanti biasa-biasa Pak. Kalau curang itu bisa spektakuler. Lah ngapain tidak pakai spektakuler? Untuk di dunia hanya sebentar. Itu banyak kan orang-orang yang jabat itu merasa bangga sekali, merendahkan orang yang tidak jabat. Lu padahal besok di akhirat bisa kebalikan kalau nggak hati-hati. Yang jabat itu kalau nggak hati-hati, baru cara jabatnya udah nggak benar. Ya, dengan cara yang tidak jujur. Nah, ketika jabat lebih nggak jujur lagi, terus ya. Akhirnya apa? Sulit sekali lepas dari situasi kondisi untuk kembali kepada kehidupan yang jujur, karena sudah apa? Lingkungannya terjadi seperti itu. Makanya yang tidak jabat barangkali itu cara Allah akan menyelamatkan yang tidak jabat. Yang tidak jabat mau korupsi, yang dikorupsi juga nggak ada. Ya kan, untung nggak jabat. Kalau jabat, gimana bisa bertanggung di akhirat itu kan? Walaupun ketika dunia, nggak diungkap oleh polisi, nggak diungkap oleh apa itu, ya KPK, oleh Dirjen, oleh BPK, itu baru urusan dunia. Urusan yang sebenarnya adalah urusan besok di akhirat. Ini fa'asobahum sayyi'atu ma'amilu, maka mereka ditimpa oleh akibat kejahatan perbuatan mereka. Ma'amilu, dari apa yang mereka lakukan. Wa haqobihi ma'kanu bihi yastahzi'un, mereka diliputi oleh adab yang selalu mereka olok-olokkan.
yang mereka tidak percaya. Ketika di dunia diingatkan, mbok kamu itu yang jujur, nggak usah curang, itu besok berat bertanggung jawab di akhirat. Malah mengatakan, mbok secara curang aja nggak gampang, apalagi jujur. Itu namanya kan yastahzi'un, itu memperolok-olok itu. Nah, kalau apa-apa itu yang jujur, yang sesuai, ya jangan sampai curang gitu kan. Malah jawabnya, dengan cara curang aja belum tentu untung, apalagi tidak curang gitu. Nah itu namanya yastahzi'un, memperolok-olokkan, nggak percaya pada adab, akhirnya kena adab betul. Wa qala alladziina asyraku, dan berkatalah orang-orang yang musyrik. Orang-orang yang musyrik, orang yang musyrik itu orang yang punya sembahan-sembahan selain Allah. Itu tadi malam di Komperta sudah ditanyakan. Itu bedanya apa itu kafir dengan musyrik. Lau sya'allahu ma abadana min duni. Nah, orang-orang musyrik itu nanti sama berkata, jika Allah mengendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Allah. Min duni, selain Allah. Padahal musyrik itu kemauan sendiri, kok malah nyalahke Gusti Allah ya. Terus katakan apa? Min syai'in nahnu wala abauna. Baik itu kami maupun bapak-bapak kami, tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya. Ya, itu sampai wala haramna min dunihi min syai'. Ya. Jadi nyalahke Gusti Allah. Ngomong pancen ditakdirke musyrik ya Pak. Ngomong, ya itu senengnya itu ke ini, ke kubur-kuburan, senang ke tempat-tempat keramat, tempat biasa itu dikeramat-keramatkan. Ya memang hobinya begitu gitu. Seharusnya ke masjid, tapi malah tidak ke masjid. Tapi kok nyalahke Gusti Allah. Kadzalika fa'alal ladzina min qablihi. Demikianlah yang diperbuat orang-orang sebelum mereka. Padahal ngalar rusuli illal balagul mubin. Maka tidak ada kewajiban atas para rasul, para nabi, dan para pengikut rasul, pengikut nabi, selain dari menyampaikan amanat dari Allah dengan terang. Maka kita semua itu juga berkewajiban, ya berkewajiban untuk ngajak kepada kebaikan. Tapi misalnya yang diajak nggak mau, ya tugas kita memang sekedar ngajak dengan bukti-bukti yang nyata, dengan bukti-bukti yang jelas, dengan bukti-bukti yang terang. Malah kadang-kadang itu yang tidak mau diajak ke jalan Allah itu malah merasa bangga, mengatakan begini, nah, itu berkali-kali saya itu diajak, tapi saya tetap ukur pada pendirian, gak terpengaruh oleh ajakan itu. Padahal diajak kebaikan itu, malah merasa bangga. Kenapa? Berhasil mempertahankan diri, tidak mau diajak kepada kebaikan. Nah, karena terbalik-balik kan. Mau diajak ke kebaikan nggak mau, kok merasa berhasil karena mampu bertahan. Nah, kalau digoda oleh malaikat, ya kedua malaikat, digoda oleh jin, oleh iblis, oleh setan, nggak terpengaruh,
Nah itu namanya berhasil. Iya kan? Jangan terbalik-balik. Oke, kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibah. Kaifa kana aqibatul mukadzibin. In tahrish ala hadahum fa inna Allaha la yahdi. Fa inna Allaha la yahdi man yudhill. Wa ma lahum min nasirin. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim. La yab'atullahu man yamut. Fala wa'dan 'alaihi haqqan. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Liyubayyina lahumul ladzi yahtalifuna fihi. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ. إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ
akbar. Lau kanu ya'lamun alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, kita pahami. Sesungguhnya Allah telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk mengingatkan, untuk menyeru sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid. Tauhid itu semua sembahan-sembahan selain Allah, sesuatu yang paling dipuja selain Allah, itu semuanya tauhid. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang mendapat petunjuk, ada pula yang telah pasti kesesatan baginya. Siapa? Orang yang tidak mau menerima petunjuk, itu jadi sesat. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul mereka. Ini sering sekali mendapat pertanyaan. Terus itu gimana ya Pak? Orang-orang yang tidak sampai Nabi Rasul pada mereka. Jadi Allah berfirman, Allah itu ngutus tiap-tiap umat itu Rasul Nabi. Nah, cuma umat yang terakhir ini itu diutus Nabi Muhammad, diutus Rasulullah sampai akhir zaman besok. Yang teruskan menyampaikan dakwahnya siapa? Ya orang-orang yang mengikuti Nabi dan Rasul. Maka jika kamu sangat mengharapkan agar mereka dapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada yang orang-orang yang sesat tadi. Dan sekali-kali mereka tidak mempunyai penolong. Jadi walaupun sudah diajak berkali-kali, kalau mereka tidak mau, yaitu pilihan hidup mereka. Tidak boleh memaksa untuk mendapat petunjuk. Mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh. Allah tidak akan membangkitkan orang-orang mati. Nah, ini karena apa? Karena tidak beriman. Diberitahu nanti akan dibangkitkan di akhirat, namanya yaumil ba'ats. Harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita. Gak percaya, malah menuju di dunia sulit mencari rezeki, kok malah ditakut-takuti akhirat gitu. Malah dikira mentakut-takuti. Nah, yang betul tidak demikian. Jadi pasti Allah akan membangkitkan mereka. Nah, itu sebagaimana yang sudah dijanjikan oleh Allah, yang sudah ditetapkan dalam firman Allah, yang sudah tersebut dalam Al-Quran, pasti benarnya. Nah, anehnya kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ini agar Allah menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan. Selisih apa? Tentang akhirat tadi. Ada yang percaya, ada yang tidak. Udah gak usah diperselisihkan. Besok akan tahu sendiri mana yang betul, mana yang salah. Itu agar apa? Agar orang-orang kafir itu mengetahui bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berdusta. Jadi kanu kadibun. Kenapa mereka dusta? Mereka ingkar, gak percaya adanya kehidupan di akhirat. Sesungguhnya perkataan Allah terhadap sesuatu, apabila Allah menghendaki, Allah cukup berfirman kun fayakun. Begitu Allah berfirman kun, pasti jadi. Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sudah mereka dianiaya,
pasti Allah akan berikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia. Dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar kalau mereka mengetahui. Makanya kalau merasa kesulitan itu tidak boleh berputus asa, harus berusaha semaksimal itu hijrah ke jalan Allah. Itu dijamin di dunia, dijamin bahagia sejahtera, di akhirat memperoleh pahala yang lebih besar berupa surga. Jadi yaitu orang-orang yang sabar, hanya kepada Allah saja mereka bertawakal. Jadi tidak ke sembahan-sembahan selain Allah. Jadi pagi ini sampai ayat 42. Insya Allah Senin depan kita lanjutkan. Mudah-mudahan sebelum Ramadan surat An-Nahl sudah selesai. Semuanya semoga bermanfaat. Semoga Allah SWT memberikan kesempatan pada kita untuk memahami dan mengamalkan apa yang ditunjukkannya. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa Tuhan. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.